Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat bertemu kembali. Kita di tutorial tentang teknik trading, yaitu trading menggunakan gaps ya. Jadi kalau terjadi gaps bagi trader, terutama saya, itu bercerita sesuatu. Nah, video ini dulu sudah pernah di-upload, tetapi karena YouTube-nya waktu saya dulu, pertama awal menggunakan robot ini masih menggunakan YouTube, waktu saya kuliah di SBM ITB, kuliah S2, karena waktu itu diskusi saham, kita ada namanya Blemba SBM ITB Trading Club. Jadi diskusinya pakai YouTube, kalau saya buat rekaman untuk teman-teman saya satu kelas aja, belum untuk umum. Nah, berapa tutorial sudah terlanjur masuk, analisa terlanjur masuk, setelah lulus, ya udah saya tetap gunakan. Ternyata beberapa bulan lalu kebijakan itu dihapus oleh ITB, tidak boleh lagi menggunakan akun waktu jadi mahasiswa, dibuatkan akun namanya alumni SBM ITB. Jadi karena ribuan ya mahasiswanya, alumninya, jadi adminnya tidak mungkin mengecek satu-satu, akhirnya dia supaya cepat dia hapus aja semuanya setelah reminder masa toleransinya selesai. Saya nggak sempat juga membackup, sehingga banyak yang bertanya tentang saya sering cerita di aftermarket close, "Pak, ini ada nggak penjelasannya atau tutorialnya?" Nah, saya coba buat ya Bapak Ibu, bukan buat, saya, slide-nya masih sama, tapi saya coba, rekam mungkin dengan kualitas yang lebih bagus ya dibanding yang dulu. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentu trading teknik ini bukan saya yang ciptakan, saya baca buku, Bapak Ibu juga bisa baca bukunya. Bukunya bisa dicari lah dimanapun. Nah, salah satu buku yang saya gunakan menjadi referensi adalah buku yang ditulis oleh Julie R. Dalkis dan Richard Bier ya, Bapak dan Ibu. Nah, buku ini terbitan tahun 2012. Memang saya trading mulai 2005 akhir atau awal 2016. Jadi 2005 tuh saya udah buka account, tapi masih blank tuh. Saya belum tahu mau trading apa, bagaimana caranya, belum tahu. Jadi mulai-mulai fokus itu 2006 ya, 2006 ya, benar. Tapi buku ini mulai saya baca, tuntas adalah, eee, terbitan tahun 2012. Saya udah bacanya setelah lama saya trading ya. Judulnya adalah ini, Technical Analysis for Gaps, ya, Identifying for Profitable Gaps for Trading. Jadi bisa cari bukunya ya Bapak Ibu, jadi referensinya dari sana. Ditambah dengan pengalaman-pengalaman saya lah, apa yang bisa kita gunakan dari bot Telegram, di Elquan Bot. Oke, apa itu gap? Ya, gap itu terjadi pada, suatu aset ya, aset, finansial bisa itu pokoknya yang ada dalam chart price merupakan adalah suatu lompatan antara 2 perioding, 2 chart ya, 2 candle lah biar gampang, yang melompati skipping over, berapa harga tertentu. Nah, dia bisa, menciptakan hole ya, void pada chart tertentu, nanti saya tunjukkan apa itu hole, dia pokoknya tidak ada void atau lubang, dia hilang dia, tidak tertutup atau menjadi hutang gitu. Oke, baik. Nah, jadi gap itu bisa terjadi kalau ya, kalau misalnya ada candle, Japanese candlestick gampangnya, dia punya low tapi lebih tinggi dari, high sebelumnya. Ini untuk gap up ya misalnya. Nah, ini gambarnya seperti ini misalnya. Jadi ini Bapak Ibu, kita punya previous high dulu. Ini adalah candle, lalu ini adalah high, ini adalah low, ya. Ini candle kemarin nih, ya. Ini dia low. Nah, hari ini dia ini close-nya. Close, ini open misalnya ya. Ini bullish candle. Lalu ini hari kemarin, hari ini openingnya tiba-tiba melompat, ya. Opening melompat, low sedikit, lalu dia bodinya juga naik. Nah, ini adalah high-nya, ini adalah open-nya, ini adalah
close-nya ini adalah low. Jadi kalau kita tarik antara high previous high, yang ini previous high, dengan hari ini yang close, maka ini ada gap. Itu opening gap up atau sebaliknya ya. Kalau dia ada lompatan misalnya di sini close, lompatnya di sini adalah open ya. Ini open. Kalau ekornya tutup sampai bawah lalu dia naik ke atas membentuk begini. Nah, ini low-nya di sini, maka tidak ada gap karena dia sudah ditutup oleh ekor ini. Yang gap itu adalah ketika low candle hari ini ternyata lebih tinggi dari high. Itu disebut gap up ya. Kalau gap down terbalik sebaliknya. Itulah ceritanya ya, apa itu gap? Ada lubang atau ada skipping over ya, skipping period. Kalau gap down, ya terbaliknya, gap down dia terjadi kalau previous low-nya ya, previous low-nya lebih tinggi ya, previous low-nya lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat ini candle previous low ya. Ini high, ini adalah high. Misalnya ini adalah open, ini adalah close, ini adalah low ya. Nah, lalu candle hari ini dia ternyata gap opening gap down. Ini adalah atau ya opening gap down. Ini ya biar gampang. Ini adalah close, ini adalah low, ini adalah high-nya. Nah, antara high hari ini dengan close kemarin itu dia tidak nutup, ada gap seperti itu. Itu disebut dengan gap down ya. Jadi kalau gap up dia adalah sebelumnya itu low-nya hari ini low-nya adalah lebih tinggi. Kalau gap down adalah high-nya lebih rendah ya gitu. Jadi seperti ini kalau gap down, high-nya lebih rendah dari low sebelumnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, begini ceritanya misalnya contohnya ya, gap down. Jadi ada chart sedang naik misalnya mau naik, mau turun. Ini adalah kita lihat ini adalah low, ini adalah high. Low ini ya lebih tinggi dari candle setelahnya. Di sini ada candle, openingnya di sini, close-nya di sini, low-nya di sini, high-nya di sini. Yang dihitung adalah high dengan di sini ya. Nah, ini ada gap dan ini ada hole. Ya, ada hole. Jadi kalaupun ditarik gini, ini masih ada hole, ada lubang. Jadi biasanya ini adalah terjadi karena kepanikan ya, kepanikan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Itu adalah gap down ya. Ini juga Bapak Ibu, ini dia opening. Ini ada sebelumnya, ini adalah kebetulan high-nya sama close-nya, open-nya sama. Ini adalah close-nya, ini adalah low. Ya, Bapak Ibu. Tapi candle setelahnya dia high tidak lebih rendah daripada low candle sebelumnya gitu. Maka ini gap down, opening gap down tapi tidak ada hole. Sebagian mengatakan ini bukan gap ya, bukan gap. Tapi terjadi opening gap down, no hole. Tidak ada hole-nya. Jadi biasanya di sini hutang tidak ada ya Bapak Ibu. Hutangnya tidak ada. Karena dia memang terjadi tapi sebenarnya hutangnya tidak ada. No hole. Oke. Oke, maaf. Tadi ini gap up ya. Sekarang gap up. Ini gap down dulu lah kalau kita cerita ya, ini sahamnya fail ya. Jadi kita cerita nanti untuk gap up ada di sini. Ini gap down. Nanti ada ceritanya ya, ini gap down. Kita bicara gap up dulu. Bapak dan Ibu, ini disebut dengan opening gap up, tapi no hole. Oke. Ya. Gap up tapi no hole ya. Ini ada gap up, opening gap up
dan ada hold. Jadi kalau dibilang ada hold gap, inilah dia hold gap. Ini disebut dengan hold gap. Maka biasa lebih singkat dibilang oh ada gap. Tapi dia sama-sama opening gap up ya. Opening gap up ini ada hold, ini tidak ada hold, ini ada hold. Nanti ada konsekuensinya. Ini adalah opening gap down, dan ada hold. Biasanya yang ada hold akan ditutup suatu ketika ya Bapak. Ketika. Cuman masalahnya nanti kita tidak tahu apakah nutupnya 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, 5 tahun, kita tidak tahu. Tapi biasanya dia akan tutup ya Bapak Ibu. Jadi tahu perbedaan apa di gap up, no hold, dengan gap down, no hold, gap up, hold, gap down, hold. Ya, jadi umumnya kalau dia ada hold disebut oh itu ada gap. Ya, padahal istilahnya adalah opening gap up. Ya, ini istilahnya adalah opening gap up, no hold. Kita lihat openingnya. Kalau dia low-nya nutup, berarti dia tidak ada hold. Oke, tipe-tipe gap. Pertama adalah breakaway atau breakout gap. Kedua adalah runaway atau continuous gap. Ketiga adalah exhaustion gap. Nah, ini terkait dengan posisi di mana gap itu terjadi. Atau common gap ya, terakhir. Nah, common gap itu biasa terjadi kalau dia berada pada saat-saat lagi sideway. Kalau di wake off disebut dengan fase akumulasi. Jadi naik ke atas, ini atas, terus ada gap ke bawah, tiba-tiba naik ke atas. Kenapa? Yang di sini kalau belajar volume price analysis, ini ada strong hand yang bermain ya. Lalu setelah dia terjadi fase akumulasi, maka ada hentakan air, tiba-tiba dia naik, brap, membreak fase akumulasi wake off tadi, maka disebut dengan breakaway gap ya. Nah, lalu naik kencang ya, lalu ditambah dengan tiba-tiba ada berita atau makin dikencengin partisipasi dari lokal banyak, maka dia makin gap ya. Maka yang ini runway gap ini biasanya orang FOMO. FOMO juga keluar di sini, lalu naik ke atas ke sana. Nah, lalu yang keempat ada exhaustion gap. Nah, exhaustion gap ini biasanya mau dekat-dekat dengan buying climax. Biasanya dia bertepatan dengan pengumuman berita mau merger kah, waktu dulu terjadi di ISAT ya, merger antara TRI dengan ISAT, dia terjadi exhausted kalau nggak salah, atau laporan keuangan atau semacam lah ya. Jadi dia exhausted naik ke atas, setelah itu turun. Sebenarnya ini adalah didrive oleh retail ya Bapak Ibu, retail. Karena bandarnya sudah main di bawah, di common gap biasanya. Nah, sampai terakhir. Jadi itulah dia ada exhaustion gap, kadang-kadang dia di atas, maka exhaust, habis itu trennya juga berubah, exhaust. Capean lah istilahnya. Oke, kita bahas satu-satu. Breakaway. Jadi breakaway ini disebut dengan kick off juga kalau nggak salah ya. Jadi breakaway dia terjadi ketika fase akumulasi wake off-nya sudah selesai. Jadi wake off itu kan akumulasinya disebut ada 4 ya. Di sini ada accumulation phase. Ini ada marking up. Ini adalah fase distribusi. Sudah ada tutorialnya ya Bapak Ibu. Ini adalah marking up. Menurut Wyckoff, volume price analysis. Marking down. Ini adalah akumulasi lagi ya. Nah, jadi awal-awal terjadinya adalah ketika terjadi akumulasi, lalu break. Biasanya terjadi di sini disebut dengan kick off. Kalau terjadi kick off, ya bola akan terbang lah ya. Pertandingan sudah mulai, bandarnya sudah akumulasi barang. Biasanya seperti itu dalam pemahaman volume price analysis. Oke, contohnya seperti ini. Ini terjadi spring misalnya. Ini adalah masa akumulasi. Ya, bandar bermain dengan ini, bermain segala macam. Lalu di sini breakaway. Jadi ada gap. Das ke atas, setelah itu dia naik ke atas. Biasanya di sini ditandai dengan volume yang meledak. Ledakan volume dia naik ke atas. Jadi ini disebut dengan breakaway gap ya, gap yang berubah dari fase akumulasi menjadi fase
marking up. Oke. Nah, ya. Kalau exhaustion itu gap terjadi di akhir tren ya, Bapak Ibu. Biasanya seperti tadi saya cerita, eh sahamnya harganya sudah naik tinggi, lalu pas dekat-dekat terakhir itu biasa ada trigger, apakah laporan keuangan, apa terjadi sesuatu, harganya tuh melesat sangat tinggi karena faktor berita atau faktor psikologis. Nah, ini kalau runway tadi sudah saya jelaskan bahwa terjadi di antara trennya sudah di marking up ya. Jadi seperti tadi. Jadi marking up sudah fase akumulasi. Nah, ini marking up ke atas. Nah, dia tiba-tiba retail baru masuk, apakah karena rekomendasi atau kira-kira misalnya Lo Keng Hong masuk juga, tiba-tiba ada beritanya, retailnya ikutlah jadi besar. Padahal Lo Keng Hong masuknya mungkin di bawah sini, tapi beritanya baru keluar 2-3 hari kemudian retailnya ikutan. Misal, bukan artinya begitu ya, tidak mengecilkan Pak Lo. Oke, begitu misalnya, atau ada yang kemakan oleh pom-pom, yang lain-lainnya. Biasanya retailnya yang masuk di tengah. Nah, misalnya seperti ini. Jadi di sini misalnya udah fase akumulasi, ada marking up, ya dia selesai akumulasi bandarnya, maka dia naik ke atas nih. Nah, tiba-tiba di sini ada berita sesuatu, oke, rekomendasi oleh siapa gitu ya. Ini pasti naik, blub. Nah, ke sana. Ya, naiklah ke sana Bapak Ibu ya. Nah, itu di sini gap terjadi di tengah-tengah. Oke. Ya, exhausted atau exhaustion itu biasanya terjadi, ini sahamnya sudah akumulasi nih, sudah naik nih. Dia sudah naik tinggi, tiba-tiba ada berita laporan keuangannya bagus ya, jadi melesat. Nah, bandarnya atau strong hand di dalam volume price analysis melihat oke, mereka guyur ya, udah guyur, turunlah ya. Jadi yang kemakan berita-berita return. Nah, biasanya ditandain dengan volume yang besar, disebut dengan surge volume. Ya, bagi di workshop kemarin yang bingung gimana, ya inilah terjadi surge volume. Saya sudah jelaskan apa yang kita ketahui dan apa kita tidak ketahui. Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya juga, sudah ada videonya tentang surge volume. Oke, nah kita lihat misalnya yang ini. Jadi common gap. Jadi terjadi sideway ya Bapak dan Ibu. Nah, sideway. Nah, ini biasanya dia cepat ditutup ya, dia tetap cepat ditutup, naik ke atas, ternyata masuk lagi terjadi di zona supply and demand ini. Supply and demand, tapi di sini fasenya adalah wake off, ada fase akumulasi. Kalau terjadi di sini disebut dengan common gap ya. Oke. Gap example, kita lihat lebih detail. Nah, konsekuensinya apa kalau gap itu ya? Ini jelas sekali. Biasanya saya supaya jelas Bapak dan Ibu, saya gunakan chart VBP. Evol. Jadi di robot Bapak Ibu bisa perintahkan slash evol. Misalnya ini sahamnya adalah Pegas. Pegas ya. Nah, maka keluarnya chart seperti ini. Ini enak sekali kalau kita melihat ada gap, dia clean ya. Clean, karena dia merupakan box. Jadi dari sini sampai sini memang ada gap. Kadang-kadang kalau ekor-ekor begini kecil, ini nggak kelihatan kita. Tapi kalau box besar begini, dia kelihatan. Ini ada gap. Nah, biasanya gap itu akan tutup. Opening gap akan tutup. Terutama kalau dia terjadi di fase akumulasi. Gitu. Nah, kalau terjadi di fase marking up, ya mungkin tutup. Biasanya tutup, tapi masalahnya kita tidak tahu akan tutupnya kapan. 3 bulan, 3 minggu, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nggak tahu, tapi biasanya akan tutup. Oke, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, bisa juga melihatnya. Ini misalnya di sini, ini ada gap ya Bapak Ibu, gap ya. Biasanya kalau dia berada di fase distribusi atau akumulasi wake off, dia akan tutup. Ya, gitu. Pak, bagaimana kalau dia tidak berada di fase akumulasi? Seperti apa? Runway, ya misal seperti ini ada opening gap up tapi tidak ada hole. Nah, biasanya dia kalau di sini tidak ada hole, ya mungkin dia tidak tutup atau tutupnya nanti berapa hari nih? Ya berapa hari? Ini pakai chart weekly ya, Bapak Ibu. Ini berapa bulan nih, bahkan bisa tahun. Akhirnya tutupnya di sini, ya. Misalnya tutupnya, gapnya di sini, dia tutupnya di sini. Itu pun dia berbaik hati itu nutup. Ini ada gap, dia tutup. Kita lihat lagi di sini. Ada gap. Nah, ini ada gap.
Ini ada gap, dia tutup ya. Ini ada gap, dia tutup ya. Lalu dia gap, nah mungkin nanti akan tutup. Apakah turun lagi nggak tahu. Ini biasanya gap ini akan tutup. Tapi ini disebut dengan runaway karena akumulasinya sudah terjadi ya Bapak Ibu, ini runaway. Seperti itu. Ya kita nggak tahu. Mungkin nanti beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi gap ini akan tutup. Seperti itu Bapak Ibu, biasa fungsi gap itu kita untuk kalau nanti, mau misalnya mana ya, mau beli, kalau ketinggalan, kalau kita mau beli lagi pas akumulasi, kita tahu untuk jualnya di mana ya. Misalnya ini turun nih di bawah sini, misalnya di sini ada demand zone, karena ini demand zone, di sini demand zone, kita buy. Jualnya di mana? Minimum dia akan tutup gap. Jadi kita tahu, beli di sini, jual di sini. Kita cari gap untuk target jual biasanya gitu. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk tutorial trading gap. Rajin-rajin menonton aftermarket close atau weekly stock analysis karena gap ini sering saya gunakan di dalam aftermarket close analysis untuk kalau menyusun trading plan. Biasanya kalau ada gap sebelah kiri akan saya lihat dulu. Apalagi kalau kelihatan di weekly. Nah, kalau ada kelihatan di weekly maka saya lihat daily-nya paling enggak gap itu akan ditutup. Nah, dari pengalaman seperti saya tadi sampaikan, umumnya kalau ada gap akan ditutup, tapi masalahnya kita tidak tahu nutupnya 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, kita tidak tahu. Tapi biasanya tutup dan mudah-mudahan itu bisa berguna bagi kita untuk menyusun trading plan kita. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di tutorial-tutorial lainnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk resubscribe ya channel YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan sebarkan bagi yang lain yang juga bisa mendapatkan manfaat bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.